Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kita senantiasa berusaha untuk menjalani setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah kita senantiasa mentauhidkan Allah dalam setiap peribadatan yang kita lakukan dan menjauhi setiap perbuatan syirik dalam setiap peribadatan kepadanya. Takwa adalah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah atau tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ibadah tersebut mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, khatib akan mengangkat tema ini agar menjadi pengingat bagi jamaah sekalian. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bulan Dzulhijjah adalah bulan ke-12 tahun Hijriyah yang memiliki keutamaan dan keberkahan. Di antara keutamaan dan keberkahan bulan Dzulhijjah adalah seluruh manasik haji dilaksanakan di bulan ini, dan semuanya itu merupakan syiar yang agung dari berbagai syiar-syiar Islam. Dan di bulan ini juga terdapat 10 hari pertama yang penuh dengan keutamaan dan keberkahan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Dzulhijjah berarti yang menunaikan haji. Disebut Dzulhijjah karena pada bulan ini umat Islam sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam mulai menunaikan ibadah haji.
Dan di bulan ini terdapat banyak amalan-amalan sunnah yang mengandung keutamaan. Yang pertama, keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tiada hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan membawa jiwa dan raganya, juga hartanya, lalu ia tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun, atau ia mati syahid. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Zulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Jika beramal pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah, maka hal itu lebih utama di sisinya. Dan juga Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, 10 hari bulan Zulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah adalah pada bulan ini terkumpul sejumlah ibadah yang utama seperti salat, puasa, sedekah dan haji, di mana hal tersebut tidak didapati pada bulan-bulan selainnya. Lalu yang kedua, anjuran untuk meningkatkan kualitas ibadah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sangat dianjurkan untuk mengisi hari-hari yang mulia di bulan Zulhijjah dengan banyak beribadah dan lebih meningkatkan kualitas amal ibadah, seperti halnya berzikir, lalu salat 2 rakaat setelah matahari terbit selepas salat subuh berjamaah di masjid, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian ia duduk berzikir hingga terbit matahari, setelah itu dia salat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Lalu yang ketiga, lebih banyak bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'a nara. Sedekah itu dapat menghapuskan dosa dan kesalahan seperti air yang dapat memadamkan api. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dhilla mu'min yaumal qiyamati sadaqatuhu. Sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Lalu yang keempat, berpuasa. Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, beliau berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura, 9 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan 3 hari pada setiap bulan. Hari Senin pertama di awal setiap bulan Hijriyah, dan 2 hari Kamisnya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ada puasa sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Puasa tersebut adalah puasa Arafah, yang mana puasa ini memiliki banyak keutamaan. Karena hari Arafah adalah hari yang penuh dengan keutamaan, dan juga hari Arafah adalah hari pengampunan dosa, hari untuk wukuf di padang Arafah bagi jamaah haji dan kaum muslimin yang tidak memunaikan haji disunnahkan untuk berpuasa di hari tersebut. Telah datang pensyariatan khusus untuk berpuasa di bulan Arafah, untuk berpuasa di hari Arafah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk mengerjakan puasa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau bersabda, "Yukaffirus sanah al-madiyah was-sanah al-qabilah." Puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun dosa yang akan datang. Namun hal ini tidak berlaku bagi para jamaah haji, di mana para jamaah haji tidak disunnahkan untuk puasa Arafah. Justru hari tersebut adalah hari raya bagi jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Lalu yang kelima, memperbanyak zikir. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, memperbanyak takbir, tahlil, tasbih, istighfar dan doa merupakan amalan-amalan saleh yang sangat dianjurkan pada seluruh waktu dan setiap keadaan. Terlebih lagi pada hari-hari yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, maka berzikirlah dan ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Lalu yang keenam, menunaikan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju al-mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah." Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Bagi orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan rizki, maka hendaknya ia segera menunaikan ibadah haji, sebab haji merupakan kewajiban dan rukun Islam. Barang siapa yang memperoleh haji mabrur, niscaya Allah akan memberi balasan baginya dengan surga. Haji mabrur adalah haji yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji yang dengannya menyempurnakan hukum-hukumnya, mengerjakan dengan penuh kesempurnaan dan terlepas dari dosa, juga keadaan dirinya lebih baik sebelum dia mengerjakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh, bertaubat. Taubat adalah kembali kepada Allah dari perkara-perkara yang dibenci olehnya secara lahir maupun batin, menuju kepada hal-hal yang dicintainya, serta menyesali atas dosa-dosa yang telah lalu, meninggalkannya seketika itu juga, dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di bulan Zulhijjah ada hari raya Idul Adha, yang mana hari raya ini juga disebut dengan hari raya Yaumun Nahar. Hari tersebut adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sungguh hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari An-Nahar, yaitu hari raya Idul Adha, dan hari Al-Qar, yaitu hari setelah hari raya Idul Adha. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, berikut ini adalah beberapa amalan yang dianjurkan untuk diamalkan pada hari raya Idul Adha. Yang pertama, menunaikan salat Id. Mandi sebelum berangkat menuju tempat salat, mengenakan pakaian muslim yang terbaik, memakai parfum bagi para lelaki, adapun wanita tidak boleh menggunakan parfum, dan wajib bagi wanita untuk menutup auratnya dengan busana muslimah yang syar'i. Yang kedua, menunda menyantap makanan hingga usai dari salat Id. Yang ketiga, memperbanyak takbir dan mengeraskannya ketika berangkat menuju tempat salat Id, serta berjalan kaki dengan mengambil rute jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulangnya. Yang keempat, sangat ditekankan untuk menunaikan salat Id di lapangan. Yang keenam, menyembelih hewan kurban bagi seorang muslim yang mampu, dan ini merupakan bentuk taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat karena Rabbmu, dan berkurbanlah sebagaimana ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan nabinya untuk menggabungkan dua ibadah yang mulia, yaitu salat dan berkurban. Keduanya termasuk amalan ketaatan yang paling agung dan mulia. Lalu yang kedelapan, menyantap hidangan makanan yang diolah dari daging kurban. Hal ini berdasarkan riwayat dari sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari raya Idul Fitri kecuali makan terlebih dahulu. Dan beliau pada hari raya Idul Adha menahan, yakni tidak makan sebelum salat Id, hingga ketika beliau pulang lalu menyantap daging kurban sembelihannya. Demikianlah jamaah rahimakumullah, semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga di bulan Zulhijjah nanti kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengamalkan poin-poin yang telah disebutkan di atas. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.